Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novan. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi dalam matematika diskrit. Jadi, apa itu relasi dalam matematika diskrit? Jadi, relasi itu dalam matematika diskrit adalah hubungan antara dua buah himpunan atau lebih. Jadi, hubungan antara dua buah himpunan atau lebih. Himpunan ini bisa berupa bilangan, orang, benda, atau apa saja. Relasi dapat diwujudkan dalam berbagai cara, itu seperti diagram panah, tabel, matriks, dan graf berarah. Ini contoh relasi dalam bentuk diagram panah. Jadi, relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A X B atau A kali B ya. Notasinya R merupakan subhimpunan dari A X B. Ini dimaksudkan bahwa anggota-anggota R ini pasti berada dalam A, X, B ya. Atau misalnya kita memiliki A dengan elemennya ini 1, 2, dan 3. Dan B ini elemennya X, Y, Z. Maka A, X, B nya adalah 1 ke X, 1 ke Y, dan 1 ke Z, 2X, 2Y, 2Z, 3X, 3Y, dan 3Z. Ini adalah anggota A, X, B. Dan R ini merupakan subanggota alias R ini pasti anggota-anggota R ini terdapat dalam AXB. Misalnya kita lihat di sini ada A ke B ini adalah 1X, 2Z, dan 3Y. Maka R-nya adalah 1X, 2Z, dan 3Y. Alias R-nya ini ada dalam AXB. 1X ada di dalam AXB, 2Z ada dalam AXB, juga 3Y ada dalam A kali B ya, 3Y ini dia. Jadi berikutnya adalah notasi. Jadi A, R, B adalah notasi untuk elemen A, B yang merupakan anggota dari R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Jadi ini notasi untuk yang dimana elemen A dan elemen B ini A, B termasuk dalam anggota R. Misalnya 1X ini ya, notasi seperti ini. 1RX karena 1,X ini dihubungkan oleh R ya. Sedangkan A, R ada garisnya seperti B adalah notasi untuk A, B yang tidak termasuk anggota R. Yang artinya A dan B tidak dihubungkan, A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R ya. Jadi seperti ini, misalnya ada 1Y ini adalah relasi atau 1Y ini adalah A, B yang tidak dihubungkan oleh relasi R ya. Jadi notasinya adalah A, R ada garisnya ini, Y. Berikutnya adalah contoh relasi. Jadi misalkan kita mempunyai A dengan elemen 2, 3, dan 4 dan himpunan B dengan elemen 2, 4, 6, 8, dan 9. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B sebagai A, B termasuk anggota R jika A habis membagi B. Habis membagi itu berarti tidak memiliki sisa ya. Misalnya kalau kita bagikan 4 bagi 2, maka hasilnya kan 2 kan. Hasil 2 itu dia tidak memiliki sisa atau langsung hasil. Sedangkan kalau 5 bagi 2, hasilnya itu 2, tapi masih ada sisa 1. Misalnya 5 bagi 2 itu 4 kan, 4 kurang masih ada sisa 1 buah. Itu berarti tidak habis membagi. Jadi habis membagi itu tidak memiliki sisa lagi. Misalnya di sini 2 bagi 2 ini habis membagi, hasilnya 1. 2 bagi 4 hasilnya 2, tidak ada sisa, maka habis membagi. 2 dengan 6 hasilnya 3, tidak ada sisa, maka habis membagi. 2 dengan 8 ya, hasilnya 4, tidak ada sisa ya, berarti A habis bagi B. Jadi ada 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Sedangkan 2,9 ada sisa 1, maka tidak, jadi A tidak menghabis B, maka R 2,9 ini tidak termasuk dalam R. Jadi ada 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,6, 3,9, 4,4, dan 4,8. Inilah R-nya, yang dimana A habis membagi B. Berikutnya ada contoh kedua, yaitu relasi juga bisa dilakukan oleh satu buah himpunan saja dan disebut dengan relasi khusus atau bentuknya seperti A, X, A. Jadi
relasi itu tidak hanya dua himpunan ya, tapi satu himpunan juga bisa melakukan relasi dengan dirinya sendiri. Bentuknya seperti ini ya. A berelasi dengan dirinya sendiri, A, R, A gitu ya. Jadi, misalkan R adalah relasi A dengan elemen-elemennya adalah 2, 3, 4, 7, dan 9. Yang didefinisikan oleh X, Y termasuk anggota R jika X dan Y merupakan bilangan yang sejenis alias sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi himpunan A ini akan elemen-elemen ini akan berelasi dengan diri sendiri dan mengecek apakah dia bilangan sejenis. Kalau bilangan yang sejenis alias sama-sama ganjil atau genap, baru dia masuk anggota R. Kita relasikan dulu duangan 2. Duangan 2 sama-sama genap maka termasuk dalam R. Duangan 3 beda maka tidak termasuk. Duangan 4 sama-sama genap maka masuk dalam R. Duangan 7 beda dan duangan 9 beda maka tidak masuk dengan R. Jadi relasi yang memungkinkan atau relasi yang terjadi adalah 2,2, 2,4, 3,3, 3,7, 3,9, 4,2, 4,4, 7,3, 7,7, dan 7,9, 9,3, 9,7, dan 9,9. Inilah relasinya. Berikutnya adalah representasi relasi. Jadi, relasi bisa dibuat dalam berbagai bentuk ya. Misalkan kita memiliki himpunan A dengan elemen 1, 2, 3 dan himpunan B dengan elemen X, Y, dan Z. Maka kita definisikan relasinya ini seperti ini. R sama dengan 1X, 1,Z, 2,Y, 3,X, 3,Y. Maka relasi bisa dibentuk dalam representasinya bisa dalam bentuk diagram panah seperti ini. Jadi ada 1X ini kita buat 1,X, 1,Z, 2,Y, 3,X, 3,Y. Ini adalah bentuk dalam diagram panah, bentuk relasi dalam diagram panah. Berikutnya ada representasi dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi A itu 1. Jadi A ini daerah asal itu 1, 2, 3. 1 dengan X dan B ini daerah hasil ya. Jadi 1,X masuk, 1,X, 1,Z, 2,Y, 3,X, dan 3,Y. Jadi dalam bentuk tabel seperti ini ya. Berikutnya ada dalam bentuk matriks. Jika dalam bentuk matriks, maka buat vertikal itu berisikan elemen asal atau juga elemen A, dan horizontal itu elemen hasil atau elemen B. Jadi vertikal yang lurus itu elemen asalnya, berisikan elemen asal, sedangkan horizontal itu elemen hasil atau elemen B ya. Jadi misalkan kita mempunyai himpunan A berelemen 1, 2, 3 dan B berelemen X, Y, dan Z. Maka kurang lebih vertikal ini kita buat 1, 2, 3 atau elemen asal, elemen A, dan elemen hasil B ini buat X, Y, Z. Dan di tengah-tengahnya ini adalah 1X, 1Y, 1Z, 2X, 2Y, 2Z, 3X, 3Y, 3Z. Seperti ini. Ini dalam bentuk matriks. Setelah itu, rubah elemen-elemen di tengah ini, elemen-elemen 1X, 1Y, 1Z ini, menjadi 1 dan 0. Jika ia termasuk dalam R, maka termasuk anggota R, maka nilainya 1. Dan jika tidak, nilainya 0. Jadi misalnya kita punya R, yaitu 1,X, 1,Z, 2,Y, 3,X, 3,Y. Jadi rubah nilai-nilai ini menjadi angka 1. Dan kalau dia tidak termasuk R, maka nilainya 0. Misalnya 1X. 1X ini termasuk, maka nilainya berubah menjadi 1. 1Y termasuk, karena 1Y tidak termasuk, maka rubah nilainya jadi 0. 1Z termasuk, maka 1Z merubah jadi 1. Jadi hasil akhirnya seperti ini ya. 1X itu 1, 1Y itu 0, 1Z itu 1, 2X 0, 2Y 1, 2Z 0, 3X 1, 3Y 1, 3Z 0. Seperti ini dalam bentuk matriks. Berikutnya ada dalam bentuk graf berarah atau direct graph. Graf berarah ini tidak untuk mendefinisikan dua buah himpunan ya, tapi cuma satu buah himpunan. Jadi ini hanya bisa mendefinisikan suatu relasi khusus. Jadi tiap elemen hanya dinyatakan sebagai sebuah simpul atau vertex. Jadi elemen-elemen itu sebuah simpul, dan tiap pasangan terurut atau A, A ini akan dinyatakan dengan busur atau arc. Jadi setiap pasangan atau pasangan terurut atau relasi itu akan dinyatakan dengan busur atau arc.
Sedangkan pasangan terurut A, A atau pasangan terurut yang berelasi, elemen yang berelasi dengan dirinya sendiri dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Atau busur semacam ini disebut dengan galang atau kalang terlup. Jadi kalau ada elemen yang berelasi dengan dirinya sendiri, kalau A, A 1,1 itu akan membentuk seperti kalang, busur seperti kalang atau disebut juga loop. Jadi misalkan kita punya R ini A, A, E, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Jadi relasi pada himpunan A, B, C, D ini ya. Jadi elemen-elemen ini akan disebut sebagai simpul atau vertex ya. Elemen-elemen A ini akan disebut sebagai simpul dan vertex, sedangkan relasinya akan disebut sebagai, akan dibuat sebagai dinyatakan dengan busur atau arc. Jadi seperti ini. Jadi A ini akan dibuat dalam bentuk simpul atau vertex ya. Ini titik-titik ini. Titik-titik ini disebut simpul atau vertex. Dan relasi ini dibuat dalam bentuk arc atau dalam bentuk edge atau dalam bentuk busur. Jadi misalnya A ke B, maka A ke B akan dibuat dalam bentuk busur, B ke A dalam bentuk busur seperti ini, B ke C, B ke D, dan seterusnya. Sedangkan kalau ada pasangan terurut yang sama atau A berelasi dengan dirinya sendiri, maka dia akan bentuk seperti ini ya guys. Arcnya berbentuk seperti lingkaran atau bentuknya seperti, atau disebut dengan loop. Lanjut, sifat-sifat relasi biner. Ada relasi biner ini memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama ada sifatnya refleksif. Jadi misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Jadi R itu relasi pada himpunan A. Relasi R disebut refleksif jika untuk setiap elemen dalam A berlaku bahwa A, A termasuk dari R. Jadi setiap elemen dalam A ini berelasi dengan dirinya sendiri dan termasuk anggota R, baru relasi itu bersifat refleksif ya. Misalnya kita punya himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi relasi ini bisa bersifat refleksif jika masing-masing elemen ini berelasi dengan dirinya sendiri. Misalnya, jadi 1,1, 2,2 itu ada dalam R, 3,3 itu ada dalam R, dan 4,4 itu ada dalam R, baru suatu relasi itu bersifat refleksif. Seperti ini ya, 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada, maka R ini bersifat refleksif karena setiap elemen dalam A, jadi setiap elemen ini berlaku bahwa A, A adalah elemen itu berelasi dengan dirinya sendiri, itu termasuk anggota R. Jadi setiap elemen ini berelasi dengan dirinya sendiri dan termasuk anggota R, baru relasi itu bersifat refleksif. Sedangkan relasi tidak bersifat refleksif jika salah satu dari elemen ini tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Misal di sini ada 1,1, 2,2, dan 3,3. Tapi 4,4 tidak ada, maka relasi ini tidak bersifat refleksif. Kedua adalah sifat transitif atau sifat menghantar. Jadi, misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Jadi, relasi R itu disebut transitif jika A, B termasuk dalam R, anggota R, dan B, C termasuk anggota R, maka A, C juga harus ada dalam R alias termasuk anggota R. Jadi, misalkan kita punya sebuah himpunan seperti ini, A itu 1, 2, 1,2, 3, dan 4 ini elemen-elemennya. Jika A, B termasuk R dan B, C termasuk dalam R, maka A, C juga termasuk R. Jadi misalnya 1,2 ini termasuk R. Jadi ini anggap dia A, B, atau 1,2 itu termasuk R dan 2,3 termasuk R. Maka 1,3 juga harus termasuk R, baru relasi tersebut bersifat transitif. Itu seperti ini ya. Jadi 1,4 itu termasuk R, 4,2 ini termasuk R, maka 1,2 harus termasuk R, maka R itu bersifat transitif. Jadi ini misalnya A, B, ini 1,4 ini termasuk R, 4,2 termasuk, dan
1,2 termasuk R, baru maka R ini bersifat transitif. Sedangkan R tidak bersifat transitif karena 1,3 termasuk R, 3,4 ini termasuk R, tapi 1,4 tidak termasuk dalam R. Maka relasi itu tidak bersifat transitif. Berikutnya ada sifat simetrik dan antisimetrik atau setangkup dan tolak setangkup. Jadi singkatnya relasi R dikatakan simetrik jika pasangan A, B itu berlaku termasuk anggota R, dan pasangan B, E juga termasuk B, A juga termasuk dalam R. Dengan kata lain, jika elemen A berhubungan dengan elemen B, maka elemen B juga harus berhubungan dengan A. Baru relasi itu dikatakan setangkup atau simetrik. Misalnya kita punya himpunan A dengan elemen A, B, dan C. Maka R ini akan setangkup, relasi ini akan setangkup jika A, B ada dan B, A ada, C, A ada, dan A, C ada. Baru bersifat simetrik. Ya, seperti ini ya, A, B termasuk R, anggota R, dan B, A juga termasuk R. Baru relasi ini disebut simetrik. Sedangkan antisimetrik masih sama, yaitu jika elemen A berhubungan dengan elemen B dan elemen B juga harus berhubungan dengan elemen A. Maka relasi itu bisa dikatakan antisimetrik jika A dan B ini merupakan elemen yang sama. Jadi elemen yang sama ya, misalnya A, B, B atau C, C. Ini baru bersifat antisimetrik karena A dan B ini elemennya sama. Berelemen sama. Lanjut adalah relasi inversi. Jadi misalkan kita memiliki dua buah himpunan ya, A dan B, dan relasi R menghubungkan elemen-elemen dari A ke elemen-elemen B. Relasi inversi atau R-1 di atasnya R pangkat -1 menghubungkan elemen-elemen dari B ke elemen-elemen A dengan membalik arah setiap pasangan dalam relasi R. Jadi jika R adalah sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi inversi atau R pangkat -1-nya adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A, yang didefinisikan sebagai berikutnya. R-1 sama dengan B, A, yang dimana A, B termasuk anggota R. Jadi misalkan kita mempunyai A itu 1, 2, elemennya 1, 2, 3. Dan B itu elemennya X, Y, Z. Jika relasi didefinisikan sebagai R ini 1, Z, 1, Y, 2, Z, dan 3, X, seperti ini ya. Jadi relasinya itu A ke B ya, 1, X, 1, Y, 2, Z, dan 3, X ya. Maka relasi inversinya adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A. Jadi seperti Z, 1, Y, 1, Z, 2, dan X, 2. Ini relasinya. Relasi inversi itu mudahnya dibalikkan aja ya. Jadi R ini misal 1, Z, maka relasi inversinya adalah Z, 1. Berikutnya adalah mengkombinasikan relasi. Jadi karena relasi bina merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jadi karena relasi itu himpunan pasangan terurut, ya maka bisa juga dioperasikan ya, melakukan operasi himpunan seperti irisan. Jadi jika R dan S masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R irisan S, R gabungan S, R selisih S, dan R beda setangkup ya. Beda setangkup juga adalah relasi dari A ke B. Jadi misalkan kita punya A ini elemennya 1, 2, 3 dan B ini elemennya X, Y, Z. Maka kita definisikan R-nya itu 1X, 2Y, dan 3Z. Jadi kita definisikan juga S, 1X, 1Z, 2X, 3X, dan 3Z. Setelah kita definisikan, maka baru kita cek. Jadi kita operasikan. Di R irisan S itu mencari mana nilai yang sama ya. Jadi kalau R ini punya 1X, apakah S ini punya 1X? Jika ada, baru masuk R irisan S. Jadi yang di R ada dan di S ada, baru masuk ke dalam R irisan S. Jadi di sini cuma ada 1X,
dan 3Z yang sama ya, yang dua-dua himpunan ini mempunyai elemennya. Berikutnya kalau gabungan maka masukkan semua elemen dari sini ya. Ada 1X masuk, 1Z masuk, 2X masuk, 2Y masuk, 3X dan 3Z. Jadi kalau gabungan ini masukkan aja elemen-elemennya, semua elemen di sini ke dalam gabungannya. Selanjutnya ada selisih. Jadi R selisih S. Jadi R ini selisih dengan S. Jadi kalau dalam R ini ada memiliki nilai yang sama dengan S, maka dihapus. Jadi 1X ada di S, maka 1X dihapus. 3Z ada di S, maka 3Z dihapus. Sisa tinggal 2Y, maka 2Y diletak sini. Sedangkan S selisih R, maka mesti sama. Jadi elemen-elemen S ini jika ada sama dengan R, maka elemen-elemen di S ini yang dihapus. Bisa 1X sama dihapus, 3Z sama dihapus, sisanya adalah 1Z, 2X, dan 3X. Nah, sedangkan beda setangkup ini dia 1Z ada, 2X ada, 2Y dan 3X ada. Jadi yang tidak dimasukkan ini adalah nilai yang sama. R punya, S punya, itu tidak dimasukkan. Misal 1X dan 1X ini. Karena R punya 1X dan S punya 1X, maka 1X ini tidak dimasukkan, alias R ini punya nilai yang sama ya. R dengan S ini punya nilai elemen yang sama, maka elemen itu tidak dimasukkan. Sedangkan elemen-elemennya dimasukkan ya. Elemen-elemen lainnya dimasukkan. 2X masuk, 2Y masuk, 1Z masuk, dan 3X masuk ya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.